خير الخلق كلهم
Yo,
عليك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله على مدره وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت فيه في أقداره القسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة هلكت إرادته الأزلية لخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والقيود وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود خطرت في وجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Thank you.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang kurang lebih 3 bulan kita tidak berjumpa di setiap awal dari setiap bulan di malam Jumat. Dan pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali sekaligus sebagai rangkaian di dalam pembukaan majelis-majelis ta'lim atau majelis ilmu yang kita adakan pada hari-hari yang pada umumnya dilaksanakan khususnya di lingkungan RW 05 ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai pembuka pada kegiatan majelis ilmu ada hal yang perlu diketahui. Sama aja. Untuk apa sih kita ini belajar berilmu? Allah katakan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati Dikit lagi tuh wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Enggak, justru kalau pakai hitam itu malah licin. Ya, nih gue udah tengahin, dia cuma ke bawah lagi. Allah katakan, Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan Allah pula telah menciptakan bumi 7 lapis. Ya tanazzalul amru bainahuma, turun perintah Allah, ajaran Allah, wahyu Allah di antara langit dan bumi itu. Ya, dasarnya Allah ciptakan langit dan bumi 7 lapis dan Allah turunkan ajaran Allah, wahyu Allah di antara keduanya. Untuk apa? Lita'lamu, agar kamu dapat mengetahui annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi lita'lamu, kalimat lita'lamu yang menunjukkan makna agar kamu dapat mengetahui. Artinya kita dituntut menjadi orang yang berilmu, mengetahui apa? Yang pertama yang harus kita ketahui tentang keesaan ketauhidan, di mana letak kondisi keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi berikut di sini. Sudah sejauh mana rasa keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah yang telah melakukan segala-galanya? Kalau tidak kita ketahui tanpa adanya ilmu, ya sudah, keimanan kita akan jadi goyah. Kondisi sekarang kita diuji dengan kondisi wabah. Bagaimana keimananmu? Siapa yang sebenarnya menurunkan mudarat dan siapa yang sebenarnya mengangkat dan mencabut mudarat itu? Jadi kalau kita belajar ilmu, kita nyari ilmu, itu yang pertama keyakinan dulu yang harus kita ketahui. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kau tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuncinya di situ. Ilmu yang kita tuntut, bagaimana kita menggunakan ilmu itu, memanfaatkan ilmu itu, sudah sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Ketika
keyakinan kita mulai menurun, berarti kita harus fresh. Kita harus isi lagi. Jangan sampai ilmu tidak menyerap di dalam hati kita. Kita bilang Allah ala kulli syai'in, agar kau tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk segala-galanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari situlah kalau kita sudah kenal Allah dengan yakin, jadi kalau kita sudah kenal Allah dengan yakin, maka berlanjut. Kita nggak cukup sekedar mengenal Allah, tentu ada perintah-perintahnya. Dia tanazzalul amru bainahum. Ada perintah-perintah Allah yang Allah turunkan di antara langit dan bumi ini. Apa berupa ajaran-ajarannya, bagaimana cara mengabdinya, bagaimana cara mengubahnya. Berlanjutlah kepada ilmu ibadah. Jadi ilmu yang harus kita kuasai ilmu apa? Ilmu tauhid dulu. Setelah kita mengenal ilmu tauhid, maka kita meningkat dengan ilmu fikih, ilmu ibadah. Kalau kita sudah kenal Allah, tinggal kita terapkan al-iman, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu di dalam hati dengan penuh keyakinan, diucapkan dengan lisan dan disertai dengan perbuatan. Aplikasinya dengan ibadah, penerapannya adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi dalam kesempatan ini kita mulai kembali dalam majlis-majlis ini untuk kalau istilahnya kalau HP dicas lagi 3 bulan, hati kita nggak ditembus. Ya, dulu 3 bulan hati kita nggak pernah ditembus. Padahal ilmu itu cahaya yang menyerap ke dalam hati. Ibaratnya menyinari, memberikan petunjuk jalan yang mana yang baik dan benar. Jadi kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah setelah kita tidak diisi dengan ilmu, setelah kita diuji dengan berbagai macam problema dalam kehidupan, di mana keyakinan kita sudah mulai goyang, sudah mulai kendor. Ilmu tadi yang harus kita kembangkan, yang harus kita tumbuh, keyakinan, tauhidan. Setelah itu kita meningkat dengan ibadah yang lain. Setelah kita mengenal Allah dengan benar, melakukan ibadah apa yang Allah perintah, maka meningkat dengan ilmu tasawuf. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah, kepada semua makhluk. Nah, itulah yang dikatakan dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Qala al-ilmu fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Apa sih namanya kalau kurang? Namanya apa? Fokus live. Namanya fokus live. Tidaklah diwajibkan seseorang menuntut ilmu kecuali menuntut ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid membenarkan keyakinan kita, ilmu fikih membenarkan bagaimana tata cara ibadah kita, ilmu tasawuf membenarkan bagaimana akhlak kita baik zahir dan batin. 3 yang harus kita tuntut, yang harus kita kembangkan dalam kesempatan ini. Jadi jangan sampai kita kendor, kita tidak meningkatkan ilmu-ilmu yang sudah disediakan wadahnya di dalam wadah dalam menuntut ilmu-ilmu agama. Hadirin jamaah, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa ilmu yang sudah Allah siapkan, Allah berikan, jangan sampai kita tidak ambil. Itu nur, itu cahaya. Apa manusia Allah
sobrahul Islam. Ya. Tidakkah Allah sudah lapangkan dada seseorang untuk menerima Islam? Ya. Kenapa? Iman kedua bagi orang yang memang memiliki cahaya Allah di dalam hati. Tahfidul Quran. Jadi kalau ingin membuka hatinya dengan menghafal Al-Quran itu sangat baik sekali. Kenapa demikian? Coba bayangin, malam bulan Ramadan itu mulia. Kenapa mulia? Karena ada Lailatul Qadar. Kenapa kalau malam Lailatul Qadar itu lebih mulia? Karena Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Karena Allah turunkan Al-Qur'anul Karim pada malam tersebut, maka disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, karena pada saat itu Allah turunkan Al-Qur'an. Berarti orang yang kalau Al-Qur'an itu turun, itu sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang diagungkan. Ya. Nah, kita berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala dengan apa? Dengan wasilah Ramadan, Lailatul Qadar menjadi mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Begitu pula diri kita akan Allah muliakan. Kita tidak berharap orang lain memuliakan kita. Biarkan Allah yang menggerakkan hati orang itu yang akan memuliakan kita. Kita berharap mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau Al-Quran tidak tanamkan di dalam hati kita, di situ, ya, Lailatul Qadar menjadi mulia karena ada Al-Quran. Rasulullah menjadi mulia, ya. Kenapa? Quran. Ya. Artinya nggak lepas. Ya, nggak lepas. Nah, jadi kalau diri kita, tubuh kita, Allah tanamkan Al-Quran, bagaimana Allah nggak akan memuliakan seseorang? Bagaimana Allah nggak akan memuliakan? Allah akan memuliakan. Ini orang di dalamnya ada Quran. Ini orang di dalamnya ada Quran. Allah akan melindungi, Allah akan menyayangi kepada hamba-Nya yang memang di dalamnya ada Al-Quran yang Karim, yang selalu dibaca, dihafal. Nah, contoh, ya, contoh, bungkus korek api, bungkus korek api. Kalau kita di jalan, nggak usah bungkus korek api. Bungkus rokok ada di jalanan, paling kita nggak bungkus, paling ditendang-tendang, ya, kita letak bungkus rokok. Tapi kalau kita tahu itu bungkus rokok, di dalamnya ada mutiara, orang berebut ngambil nggak? Bungkus rokok, kita tahu di dalamnya ada mutiara, orang nggak bakal diam. Pasti orang itu bakal ambil itu bungkus rokok. Kenapa? Ini bukan bungkus rokok sembarangan. Ini di dalamnya ada mutiara. Ini ada perlian di dalamnya. Dipukul. Kenapa? Karena di dalamnya. Begitu juga Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Ketika di dalamnya itu terdapat Al-Quran Karim, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Pasti Allah akan melindungi, Allah akan jaga, Allah akan berikan kemudahan. Apalagi kondisi sekarang ekonomi sedang bermasalah. Jangan lupa, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di sini, ya, sengaja saya kasih jasa ini berupa untuk mengatasi permasalahan di dalam hidup tentang ekonomi. Ada Al-Quran. Bismillah bagian dari Al-Quran. Ya.
surah Al-Waqi'ah Al-Quran. Ini ya, ini ijazah yang pertama, ijazah amalan majlis pengajian malam Jumat untuk segala hajat terutama. Ada yang belum? Coba dikasih yang belum dapat. Dikasih yang belum dapat. Ngejek, dikasih. Udah. Yang belum siapa? Angkat tangan. Biar dapat semuanya. Nah, ini untuk segala hajat, terutama untuk kemudahan datangnya rezeki. Ya, datangnya rezeki. Permasalahan ekonomi yang sekarang sedang merebak juga, ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini, maka kita berupaya, kita kerja capek-capek, tapi mendingan kita kerja sama Allah dengan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah yang akan ngasih jalan, Allah yang bakal ngasih jalan, kulit, pagi, sore, tapi jauh dari Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah yang bakal ngasih kemudahan. Tuh, ya. Nah, yang pertama baca Bismillah, sejumlah huruf Bismillah. Huruf Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Itu kalau dihitung dalam ilmu falak, masing-masing huruf mengandung angka, nilai angka. Masing-masing huruf mengandung nilai angka. Di total jumlahnya Bismillahirrahmanirrahim ada 786. Nah, ulama Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama lainnya mengatakan bahwa Bismillah ini memiliki keutamaan, banyak keutamaannya. Di dalam kitab-kitab dijelaskan, orang punya penyakit, dokter sudah memvonis bahwasanya orang ini, bapak ini nggak bisa sembuh penyakitnya, tapi dia membiasakan ini, dia baca Bismillah terus saja. Datang ke dokter lagi, dokter kaget, loh, kok bisa sembuh? Pakai apaan? Tidak ada yang dilakukan, cuma baca Bismillah. Sembuh tuh penyakit gara-gara baca Bismillah. Ya, sahabat Nabi Khalid bin Walid dengar pengajian dari Jumat. Ketika itu ditantangin, siapa yang berani minum racun ini? Siapa yang berani ini racun mematikan? Tidak ada yang berani. Khalid bin Walid diminum racun, dibaca Bismillah. Nggak banyak khasiat dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam kitab Ulul Jain, seorang wanita, seorang istri yang dibikin malu oleh suaminya, ya, dibikin malu oleh suaminya ngumpetin, suaminya nitipin duit kepada seorang istri, ya. Dan dia bilang, suaminya, tolong jaga duit saya ini jangan sampai hilang, awas kalau sampai hilang. Lalu ditaruhlah uang itu di atas meja, ditutupin. Si suami nitip, diambil lagi duitnya. Kalau diambil, dia tanya kepada istrinya orang soleh, mana duit yang aku kasih tadi? Suaminya ngambil, itu duit udah ngambil, diceburin ke dalam sumur. Ketika habis diceburin, tuh suaminya nanya, mana duit yang aku kasih? Padahal itu tadi duit dikasih ke istrinya, dan istrinya naruh itu duit di atas meja. Mana duit yang aku kasih? Kata istrinya dengan penuh yakin, ada. Mana? Itu di meja. Ambil. Si istri pun mengambilnya. Duit sudah tidak ada, diceburin ke sumur. Tapi ketika dia membiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dia tahu ada. Padahal tadi sudah diceburin ke dalam sumur. Kenapa?
berbarengan ketika dia itu mengangkat sambil membaca bismillah, malaikat mengambil uang tersebut dikembalikan ke tempat semula. Itu suaminya kaget. Kenapa? Bininya kerjanya baca bismillah mulu. Wah, untuk punya bini baca bismillah mulu kerjaannya. Tapi dia kerja itulah itu dirinya diangkat. Ternyata itu baca bismillah ada tuh keutamaan dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada kembali lagi ke uang. Nah, begitu banyak faedah bismillah, maka ulama membuat satu riyadhah dengan beberapa macam khasiat. Di antara keistimewaan membaca bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa sesungguhnya siapa saja yang membacanya disesuaikan dengan jumlah huruf basmalah yang berjumlah 786 dalam sepekan selama 1 minggu, ya, dengan tujuan untuk menarik datangnya sebuah manfaat nikmat dan menolak datangnya kemudorotan. Datang nikmat apa saja tuh, rezeki apa macam, menolak mudarat, kesusahan, atau takut dagangannya nggak laku, kita dagang takut nggak laku, maka semua itu akan tercapai. Jadi kalau kita mau dagang, mau usaha apapun, kita mau lagi butuh apa, baca bismillah 786 kali, ya, setiap hari dalam waktu seminggu. Bismillah, banyak yang sudah mengalami hal seperti ini. Banyak yang sudah mengalami hal seperti ini, baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali, Allah berikan kemudahan. Dan seorang kiai, dia ngamalin itu nggak tahu tuh, ada aja bisa beli mobil truk, nggak satu dua, tapi banyak puluhan bisa membeli apa? Allah kasih kemudahan. Nah, kalau baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali, maka Allah berikan kemudahan dalam usaha apapun akan rezeki. Allah berikan kemudahan. Kita nggak tahu, nggak usah mikirin di mana dapatnya. Allah yang gerakin. Ini orang bakal ngasih ke sini, orang bakal ngasih ke situ. Allah yang gerakin di situ. Ya, daripada kita nongkrong dengan capek di situ, tapi jelas. Betul. Boleh dicoba. Orang yang dagang tapi dia berzikir dengan orang yang dagang tapi dia berzikir, boleh. Bismillah, apalagi dengan baca ini. Tuh, ya, ada keberkahan. Itu baru bismillah. Nah, yang kedua, ini sumber dari kitab Isnadul Rahim. Yang kedua membaca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah juga. Ditambah lagi yang kali ya wadud 1000 kali. 1000 kali. Mana 1000 kali? Yang kali ya wadud, yang kali wadud sedikit. Ya. Ini dua-duanya kurang lebih saya perjalanin cuma 30 menit. Tapi baca bismillahnya dalam surah bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu paling bantar antara 15-20 menit. Ya wadud yang karim 1000 kali 20 menit juga. Ya. 20 menit tambah Waqi'ah. Nah, setengah jam. Kurang lebih. Setengah jam lewat sedikit ya. Nah, ini baca surah Al-Waqi'ah. Membaca surah Al-Waqi'ah. Faedah. Man lazima ala qira'ati suratul Waqi'ah maratan wahidah ba'da salati subuh kulla yawmin wa dzakara ba'da ya karim ya wadud alfa marrah fa innahu la tamli sanatun illa wallahu mughni an jami'in nas. Siapa yang senantiasa membaca surah Al-Waqi'ah satu kali, ya, sehabis sholat subuh. Habis sholat subuh baca surah Al-Waqi'ah. Ya. Setiap hari itu dilanjut baca ya karim ya wadud ya karim ya wadud 1000 kali, maka sungguh tidak lebih dari setahun Allah akan memberikan kecukupan kekayaan kepada orang tersebut.
Allah beri kecukupan dalam hidupnya, ya, tidak mengalami kesulitan. Baca apa? Waktu. Jadi kalau mengutinin, jalanin. Bismillah, Allah kasih kemudahan, khususnya dalam suasana sekarang ini. Ya. Jadi kalau cara berpikirnya, lu daripada cewek pesona, mendingan isi dulu. Ya, isi dulu, pikir dulu, baru dah. Ya, paginya dicas, ya, pikir. Nah, siangnya berjaga. Dagang apa kayak berkah itu. Tapi kalau jalan kita berkah kurang. Nah, di sini. Ya. Nah, ini salah satu manfaat dari Al-Qur'anul Karim yang mempunyai nilai. Ini baru segini doang. Ini baru segini doang, ini baru bismillah, baru surah Al-Waqiah. Belum Quran secara keseluruhan. Belum Quran secara keseluruhan. Al-Quran apalagi dunia akhirat Allah ini. Dalam kesempatan ini, jadi kalau ingin bergabung silakan dalam program takdir Al-Quran Karim, ya. Pokoknya insyaallah bebas. Zuhur ada, asar ada, ya. Tidak ditentukan, yang penting kita biar kita Quran mantap di sini. Ada hafalan Quran yang mengerak. Nggak pandang anak-anak, nggak pandang orang tua, semua punya hak. Quran ada di sini. Itu kemuliaan. Ya. Itu kemuliaan yang selalu tertanam di sini. Jadi disitulah salah satunya. Bahkan dalam program hafalan ini benar-benar bukan sekedar menghafal Qurannya saja, tapi menguasai seluruhnya. Ya, menguasai seluruhnya. Baca dari Amrul Yatasa'awil berlanjut, bisa 1 juz, bisa 2 juz, terus kalau memang tetap istiqomah itu bisa berlanjut.